Hey kid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cikal Project. Jadi kali ini gue mau cerita sedikit pengalaman gue gitu. Jadi kemarin tuh ada beberapa pengalaman gitu berkendara pakai kendaraan modifikasi supermoto. Jadi ceritanya itu gue kan mau keluar gitu. Tiba-tiba di pas lampu merah itu polisi itu kayak ngeliatin aja tuh, tiba-tiba dia nyetop. Dari situ akhirnya si Cikal tuh kena tilang. Nah, mungkin beberapa teman juga yang lain pernah ngalamin ya, kayak memang udah jadi inceran gitu karena terlalu sering lewat situ, terus jadi inceran polisi gitu. Ya blow on juga sih gua waktu pas itu gak tahu ada polisi pernah lewat aja. Nah jadi ada beberapa pertanyaan juga kemarin di rekan-rekan ya di luar gitu, nanyain apakah modifikasi supermoto itu sebenarnya tuh kena tilang atau enggak gitu. Nah di sini gua akan bahas, ikutin terus videonya ya. Untuk modifikasi supermoto tersendiri biasanya modifikasi supermoto itu suka diganti beberapa part orisinilnya ya. Pertama mungkin ban, terus kemudian mesin. Tapi nggak semuanya sih mesin, hanya untuk orang yang beruang saja. Terus yang kemudian lampu, kemudian plat nomor. Terus yang kelima itu knalpot, spion. Wah nggak ada nih spionnya. Terus yang terakhir yaitu speedometer. Nah jadi di sini ada beberapa bagian yang biasanya suka dimodifikasi oleh pengguna supermoto. Nah sekarang gua akan ngebahas tentang part-part itu, aturan-aturan yang mengatur mengenai part-part yang gua sebutin tadi. Oke, untuk part yang pertama yaitu ban. Nah ini dia. Aturan mengenai roda atau ban diatur dalam PP nomor 55 tahun 2012. Aturan mengenai roda atau ban terdapat pada pasal 68 PP 55 2012 yang mengatur bahwa kuncup roda depan dengan batas toleransi lebih kurang 5 mm per meter serta ketentuan pasal 23 PP 55 tahun 2012 yang mengelola bahwa kedalaman alur ban tidak boleh keluar dari 1 mm. Nah, untuk modifikasi supermoto tersendiri biasanya untuk standar ori dari The Tracker atau pabrikan dari Kawasaki The Tracker itu kan dia bannya sudah supermoto langsung ya. Tapi ukuran bannya tuh kalau nggak salah yang depan itu ring ukuran ringnya itu berapa ya? 215. Terus untuk yang belakang itu 300 untuk lebar ringnya. Nah di situ kalau menurut gua gitu ya, untuk modifikasi supermoto kan biasanya si ukuran ban itu suka rada dibesarin. Jadi menurut gua untuk modifikasi supermoto untuk aturan ban sudah mengikuti aturan pasal yang gue sebutin tadi. Nah, jadi di sini si Cikal menggunakan ban ukuran ring 350 dengan ukuran 150 belakang, terus yang depan ukuran 300 dengan ukuran ban 120. Mungkin ada beberapa part yang harus ditambahkan ya, soalnya ini kan bannya ban gede. Nanti cek di notif di atas aja. Di situ udah gua bikin video tutorialnya bagaimana cara memasang ban semok. Kemudian untuk yang kedua yaitu bagian mesin. Nah ini ya mesin. Untuk bagian mesin itu sebenarnya dilarang untuk merubah atau mengganti part-part yang tidak sesuai dengan standar Indonesia. Terlebih lagi melakukan perubahan CC, kayak mungkin teman-teman bisa sering lihat yang ada yang bore up itu sebenarnya itu dilarang karena sama saja merubah kapasitas mesin, dimana yang awalnya untuk CRF atau The Tracker KLX itu 150 dirubah menjadi 175, 200 dan macam-macam lah segitu. Pokoknya di atas spek asli yang ada di bawaan pabrik itu sudah melanggar. Apalagi merubah tipe mesin. Kemudian apabila masih tetap mau merubah tipe mesin,
itu biasanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat 1 yang berbunyi setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan uji tipe. Nah, jadi di situ teman-teman kalau misalnya udah merubah tipe mesin yang tadinya 4 silinder ke 2 silinder itu, 2 silinder ke 4 silinder ya kebalik ya. Nah, itu harus dilakukan uji coba kembali menurut aturan nomor 22 tahun 2009 pasal 50 ayat 1. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau bore up. Jadi kalau untuk si cikal ini mesinnya masih standar ya, jadi aman. Kemudian yang ketiga yaitu lampu. Nah, di sini si cikal masih pakai lampu ya, pakai lampu. Di sini juga aturan mengenai lampu diatur dalam pasal 24 ayat 2, di mana peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan yang menyatakan bahwa lampu sorot kendaraan harus memiliki 2 fungsi. Pertama, lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat, di mana aturan untuk jarak jauh itu sekitar 100 meteran ke depan. Terus kalau untuk jarak dekat sekitar 40 meteran. Biasanya untuk modifikasi supermoto untuk bagian lampu mungkin ada yang suka diganti ya, diganti dengan lampu sorot atau lampu LED. Karena biasanya kalau untuk supermoto itu bagian si headlamp ini suka diganti dengan papan nomor. Jadi biasanya suka diganti sama lampu LED kayak gitu, dan itu sebenarnya dilarang karena biasanya untuk lampu sorot atau lampu LED itu cuma satu fungsi doang ya, cuman ke depan doang, itu nggak ada jarak jauh jarak dekatnya. Jadi kalau ini masih ori, masih bisa jarak jauh jarak dekat. Nah, bukan jarak jauh jarak dekat. Jadi untuk si cikal, untuk lampu aman. Kemudian yang keempat mengenai TNKB. TNKB itu tanda kendaraan bermotor. Mungkin simpelnya kalau di masyarakat mungkin bisa disebut plat nomor. Nah, plat nomor itu yang ini nih. Nah, peraturan Kapolri nomor 55 tahun 2012 tentang registrasi. Jadi aturannya tercakup dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi pemilik kendaraan bermotor. Pasal 39 TNBK atau plat nomor harus dibuat dari bahan yang mempunyai unsur pengaman sesuai spesifikasi, yaitu logo lantas. Nah, di sini jadi harus terbuat dari bahan yang sesuai spesifikasi dan memiliki logo lantas. Nah, logo lantasnya itu yang ini nih. Nah, ini sama ini, Korlantas Polri. Nah, itu jadi keabsahannya plat nomor itu dilihat dari situ. Kemudian mungkin ada beberapa lagi kayak untuk modifikasi supermoto, biasanya si plat nomor kan suka ditaruh di bawah. Yang pertama, terus yang kedua suka ditaruh di belakang tuh kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah penempatan plat nomor tersebut sudah sesuai aturan atau tidak gitu kan? Nah, di sini ada lagi aturan yang menyatakan bahwasannya TNBK harus dipasang di belakang dan di depan sesuai standar pabrik. Nah, itu tercantum dalam PP nomor 5 tahun 2012 pasal 39 ayat 6. Nah, untuk pemasangan plat nomor tersendiri mungkin ini sudah menyalahi aturan ya, karena standar pabrik dari KLX itu untuk plat nomor ditaruh di kepala di situ. Nah, seperti ini. Terus untuk yang belakang biasanya kan ada spakbornya lagi, dia ditaruh seperti ini. Nah, seperti ini, seperti itu. Jadi untuk si cikal sendiri mengenai pemasangan TNBK atau plat nomor itu ditilang. Jadi ditilang ya, tidak boleh dicontoh nih, karena sesuai peraturan. Jadi sebagai warga negara yang baik itu harus mengikuti peraturan. Kemudian yang kelima yaitu ini dia obat ganteng dari supermoto, yaitu knalpot. Nah, knalpot tersendiri
diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang ambang kebisingan kendaraan bermotor, di mana motor 80 cc sampai 75 cc maksimal bisingnya yaitu 83 desibel. Sedangkan motor di atas 175 cc maksimal bising 80 desibel. Dan apabila knalpot, nah untuk supermoto sendiri biasanya ya yang paling sering banget dirubah pertama kali sebelum merubah yang lain-lain itu biasanya knalpot duluan. Jadi yang namanya knalpot racing otomatis pasti ditilang sih. Bisa nggak ditilang asalkan motonya nggak dipakai gitu. Nah itu salah satu tips supaya nggak ditilang, motonya jangan dipakai. Sebenarnya bisa sih kita pakai knalpot racing, cuman ada beberapa persyaratan. Pertama, kita harus mempunyai surat uji persyaratan teknis dari Dinas Perhubungan. Jadi kita harus punya surat. Jadi harus diuji dulu di Dinas Perhubungan mungkin ya. Jadi berapa ambang batas kebisingannya. Nanti kalau misalnya dirasa memang tidak melampaui ambang batas kebisingannya, itu akan diberikan surat. Nah jadi ketika kalau misalnya masih ditilang sama bapak polisi, ya kita sodorin aja si suratnya itu, kayak gitu. Kemudian yang terakhir speedometer. Speedometer itu tersendiri itu diatur sama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum, pasal 285 ayat 1 yang menyatakan motor atau mobil harus memiliki alat pengukur kecepatan speedometer. Balelol. Jadi untuk speedometer, nah ini ya speedometer. Jadi jika di sini pakai speedometer, masih pakai speedometer. Kenapa? Soalnya gua tuh orangnya males ngecek bensin gitu ya. Kalau misalnya speedometernya dilepas kayak gitu, ya otomatis harus sering-sering cek tangki bensin. Kalau masih pakai speedometer ori kayak gini kan ada cek bensinnya nah gitu. Untuk modifikasi supermoto sendiri biasanya jarang dipakai karena kenapa ya? Ya itu yang tadi gua bahas dari lampu itu ya. Soalnya dia kan udah udah pakai papan nomor gitu ya. Jadi nggak pakai speedometer biasanya. Tapi untuk beberapa motor kayak WR sama CRF itu kalau dipakai papan mungkin bisa dia ya dipasangin papan tapi pakai speedometer yang bawaan pabriknya. Kalau untuk KLX sendiri kan ini kan masih masih manual lah gitu ya, masih belum terbaharukan, jadi si speedometernya masih besar kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai papan ya harus dilepas kayak gitu. Nah jadi sekian pembahasan mengenai apakah supermoto, modifikasi supermoto itu menyalahi aturan dan pantas untuk ditilang atau enggak. Nah tadi kan gua udah bahas beberapa partnya, yaitu ban, mesin, lampu, plat nomor, knalpot, spion, sama speedometer. Nah part-part itu biasanya suka dimodifikasi kalau dalam supermoto. Terus kemudiannya untuk selebihnya si Cikal ya mungkin ada beberapa part yang sudah melanggar sih. Soalnya kemarin kena batu pas kena tilang tuh ya, yang kena tuh knalpot sama spion, gua nggak masang gitu soalnya. Selebihnya oke aja sih. Nah dari situ sebagai warga negara yang baik sih harusnya mematuhi dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, terutama kalau kendaraan bermotor ya peraturan dalam berkendara seperti itu, supaya terciptanya kenyamanan untuk pengendara dan kenyamanan untuk orang lain, yang pastinya juga keselamatan juga sih. Nah dari situ maka sebaiknya kita mematuhi peraturan pemerintah mengenai hal berkendara. Terus mungkin sekian dulu video tentang apakah modifikasi supermoto itu ditilang atau enggak. Nah yang ulasannya mungkin dari video yang tadi ya. Terus ikutin Cikal Project Acep 27 dan jangan lupa subscribe. Bye.